Lagi bersama saya Anissa Handayani dalam program Tribun Jakarta Ngobrol, Ngobrol di Balik Layar. Masih dalam suasana Hari Raya Idul Fitri, kami akan menyajikan kisah-kisah menarik merayakan Lebaran di negeri yang jauh dari negara kita tercinta. Kalau Indonesia Lebaran sendiri dirayakan dengan banyak tradisi, mulai dari halal bihalal, kumpul keluarga, atau sekedar makan ketupat bersama. Tapi bagaimana ya dengan suasana di luar negeri? Nah, kali ini kita sudah punya narasumber yang akan bercerita seputar tradisi Lebaran di negara Turki. Ada Muhammad Farel. Halo Farel. Halo Kak, Farel, boleh tahu nggak saat ini kamu lagi ada di mana dan sibuk apa di Turki? ya sebelumnya salam kenal teman-teman, saya Muhammad Farham Syakurnia. Aslinya saya di Istanbul, tapi Lebaran kali ini saya pindah ke Ankara untuk merasakan suasana Lebaran yang baru. Saya adalah mahasiswa di Istanbul University, dan karena kelasnya lagi online, jadi saya bisa ke Ankara gitu. Bisa diceritain nggak gimana pengalaman kamu menjalani Ramadan selama sebulan ini di sana? Ya, kalau untuk pengalaman Ramadan, tidak ada yang berubah dari tahun ke tahun di Turki. Vibes-nya juga sama, khususnya di daerah Ankara ini ya, di ibu kota gitu ya. Jadi eh, kita berpuasa itu kurang lebih sekitar 16 sampai 17 jam. Eh, dan di Turki sendiri, budaya Ramadan ini menjadi budaya yang sangat ditunggu-tunggu juga, khususnya untuk teman-teman umat Muslim. Kayak di 10 hari terakhir biasanya suka mengadakan itikaf, tapi itikafnya ini sudah diatur oleh pemerintah, karena tidak semua masjid buka. Ada beberapa masjid yang memang diususkan gitu ya, oleh pemerintah Turki gitu. Dan em, di Turki sendiri, budaya takjil itu sangat berbeda dengan budaya Turki, karena di Turki ini rata-rata mereka masak di rumah sendiri gitu untuk makanan. Dan kalau untuk makan di luar itu tidak ada masjid yang menyediakan, biasanya dari pemerintah atau pemerintah daerah gitu yang menyediakan. Dia membuat seperti kayak tenda, di situ teman-teman bisa makan ketika buka puasa. Jadi berbeda dengan Indonesia yang biasanya kalau buka puasa itu fasilitas daerahnya adalah masjid ya. Kalau di sini mungkin lebih ke pemerintah daerah gitu yang menyediakan fasilitasnya gitu. Kalau makanan khasnya sendiri selama Ramadan di Turki itu apa, Kak? Macam-macam. Kalau kita orang Indonesia khususnya nyari makanan yang lumayan nyambung dengan lidah kita ya. Biasanya kita makannya tuh makan ayam, ada namanya tavuk shish. Terus mungkin ada beberapa daging-dagingan gitu ya. Karena sisanya itu eh, belum belum bisa nyambung dengan mulut teman-teman kita ya, khususnya yang Indonesia. Dan mungkin 70% dari Ramadan ini kita masak di rumah gitu, makanan-makanan Indonesia. Kadang-kadang kita mengadakan bukber sama teman-teman Perhimpunan Pelajar Indonesia di Turki sini. Ada PP Ankara, tiap wilayah itu biasanya memiliki buka bersamanya masing-masing gitu. Jadi mostly kita makan makanan Indonesia aja sih, Kak. Kalau makanan Turki ya kayak tadi saya bilang tavuk shish gitu-gitu ya. Itu kayak semacam ayam yang dipanggang. Berarti lumayan banyak juga ya mahasiswa Indonesia yang berkuliah di sana, Kak. Ya, sekitar 3 ribuan untuk mahasiswa sendiri, tersebar di 18 kota di Turki. Nah, ngomong-ngomong soal Lebaran, beda nggak sih suasananya di Turki dengan di Jakarta? Apa nih yang membedakannya? Kalau untuk perbedaan yang khusus, sebenarnya tidak ada yang beda-beda banget ya. Cuman mungkin kalau di Turki sendiri, ya itu saya bilang rata-rata orang kalau buka puasa pasti di rumah gitu, jarang yang di luar. Eh, Mungkin vibes apa namanya ngabuburit itu nggak ada di Turki gitu. Kalau yang saya sepengalaman saya gitu. Cuman yang jelas orang-orang taraweh juga nggak sebanyak di Indonesia, walaupun mereka percaya bahwa ini adalah bulan yang suci, tapi ya karena kita hidup di negara yang eh, lumayan ini ya berbeda iklim muslimnya. Kalau di Indonesia bilang ini adalah bulan yang suci, semua ikut taraweh, semua ikut tahajud, semua ikut merayakan Ramadan yang sangat gembira ya. Kalau di sini eh, mereka bilang ya ini bulan yang suci, ini adalah bulan Ramadan, tapi nggak semuanya puasa, nggak semuanya eh, apa namanya itikaf, nggak semuanya apa namanya ke masjid gitu ya, karena bagaimanapun Turki itu adalah tetap Turki, bukan negara yang sangat Islamis banget gitu teman-teman, Kalau begitu. yang menjadi ciri khas momen Lebaran di sana apa, Kak? Yang menjadi ciri khas momen Lebaran di sini
eh mungkin di Turki sendiri sama ada budaya eh, apa namanya kita mengunjungi keluarga teman-teman yang ada di Turki dan biasanya ketika saya di Istanbul itu di asrama kita diajak untuk datang ke rumah beberapa teman-teman Turki kita. Dan biasanya di situ kita memberikan tradisi seperti memberikan coklat ke apa namanya kepada keluarga-keluarga yang ada gitu. Jadi budaya untuk berkunjung ke rumah-rumah itu masih ada juga di Turki. Seperti di Indonesia lah, mudik, pulang kampung itu juga ada di sini. Ngomong-ngomong, Kak Farel ini udah berapa lama di Turki? Saya datang 2020 bulan November 1, jadi udah mau ke 3 tahun, 2 tahun masuk ke 3 tahun, ya. Udah cukup lama ya, Kak? Nah, Iya lumayan. kira-kira adakah tradisi Lebaran di Indonesia yang kita temui, tapi yang kita temui juga di Turki, kayak seperti halal bihalal, selebihnya apa lagi, Kak? Iya, sama nggak jauh beda, halal bihalal. Terus kalau misalnya di asrama itu biasanya kita mengadakan sholat idnya itu di masjid, lalu balik ke asrama, lalu ada yang namanya manggal biasanya itu kayak kita apa namanya masak masakan ayam atau daging itu dibakar terus sama-sama kita nyate lah ibaratnya kalau di Indonesia gitu. Cuman kalau di sini ya itu kita makan ayam tanpa bumbu dibakar aja gitu. Tapi nanti dikasih saus tomat gitu-gitu karena di sini nggak ada pedas-pedas ya. Jadi kayak gitu sih kebersamaan yang ada di Turki itu. Jadi itu termasuk makanan, ciri khas makanan di Turki ya, Kak, selama Lebaran. Iya, sepengalaman saya di Turki seperti itu. Ngomong-ngomong, kamu pulang ke Indonesia nggak sih liburan Lebaran tahun ini? Tahun ini kayaknya enggak. Saya masih enjoy di Turki, lanjut dulu aja. Karena ada beberapa kelas yang akan saya ambil nanti. Saya ingin lulus cepat, Mbak, gitu. Nah, kan tadi Kak Farel bilang ada istilah mudik juga nih di Turki. Nah, masyarakat di Turki juga pulang kampung seperti layaknya di Indonesia. Iya, beberapa orang, khususnya dari wilayah saya kan Istanbul, itu banyak adalah kota pendatang gitu ya. Jadi banyak orang-orang Istanbul tuh yang pulang, banyak yang ke Ankara, banyak yang ke Niğde, banyak yang ke Kayseri gitu ya. Eh, jadi ketika di Istanbul tuh ketika Lebaran itu sepi biasanya teman-teman asrama tuh karena pada pulang kampung semuanya, gitu Kak. Nah, sebelum Lebaran kan di sini biasanya selalu ada malam takbiran ya, Kak. Bagaimana dengan di sana? Kegiatan malam takbirannya seperti apa, Kak? Ya, kalau di Turki sendiri eh, takbiran itu tidak dibuka untuk umum, jadi speakernya itu tidak di apa namanya, tidak di meriahkan seperti di Indonesia ya dari malam sampai ke subuh. Kalau di Turki itu takbirannya sendiri-sendiri aja gitu. Cuman dari Perhimpunan Pelajar Indonesia di Turki kita memiliki inisiatif untuk merayakan malam takbiran. Jadi ketika malam kita di Zoom bareng, itu dari setiap wilayah yang ada itu menampilkan penampilan live secara langsung teman-teman takbiran gitu. Jadi biasanya di setiap wilayah, di setiap kota itu dikumpulkan beberapa teman-teman 5 sampai 10 orang di dalam satu rumah. Itu divideokan, nanti disandingkan dengan teman-teman wilayah yang lain, PPI wilayah yang lain gitu. Jadi dari 18 ini ibaratnya kayak kita lomba kecil-kecilan lah untuk memeriahkan takbiran ini karena di Turki sendiri tidak ada yang namanya takbiran ada di masjid tapi tidak dipublikasikan ke masyarakat gitu jadi speakernya tidak difungsikan untuk takbiran gitu. Jadi tidak sebebas di Indonesia ya, Kak. Tidak di setiap masjid ada. Dan biasanya dikumpulkan dalam satu wilayah gitu ya, Kak. Iya seperti itu. Kalau makanan khas Lebaran di Turki kan tadi ada yang Kakak sebutkan. Tapi kalau kue nastar dan ketupat opor juga ada gak, Kak? Wah kalau itu kita biasanya teman-teman Indonesia buat sendiri kita ngoven Wah, sendiri wah. ya walaupun nggak sama ini ya sama di Indonesia rasanya tapi kita we try our best gitu. Biasanya nyetok atau bikin sendiri gitu, Kak. Kita bikin sendiri sih. Kebetulan teman-teman cewek rantau di sini luar biasa hebat. Jadi kita laki-laki hanya menikmati aja gitu. Lalu pada saat momen Lebarannya nih, ada nggak sih satu tempat yang mungkin jadi titik lokasi kumpulnya? Ya, kalau untuk tempat tergantung wilayahnya masing-masing, tergantung kotanya masing-masing. Kalau misalnya di Istanbul ada konsulat jenderal, kalau di Ankara ada kedutaan besar. Jadi kalau misalnya Istanbul dan Ankara itu biasanya kita kumpulnya itu di antara di KBRI, di Wisma KBRI, kalau enggak di
konsulat jenderal gitu. Nah, tapi kalau di kota-kota lain, biasanya titik kumpul teman-teman mahasiswa itu adalah masjid. Jadi di grup biasanya teman-teman WhatsApp apa teman-teman yang ada di kota itu, yuk kita kumpul sama-sama sholat id bareng. Setelah sholat id kita kumpul-kumpul, lalu foto. Mungkin setelah dari foto biasanya dilanjut ke rumah masing-masing. Dalam artian ya di dalam rumah itu kita lanjut makan gitu teman-teman. Biasanya kalau Lebaran, anak-anak kecil di sini pasti selalu senang kalau dikasih salam tempel alias THR nih Kak. Nah, tradisi ini ada juga nggak sih di Turki? Ya, kalau untuk THR sendiri, selama saya di asrama Sulaimania, ya ada beberapa orang yang memberikan seperti itu ya. Eh, Cuma saya kurang tahu apakah itu berlaku untuk seluruh orang Turki. Cuman yang jelas, kalau ketika Lebaran itu adalah bulan yang sangat mulia untuk teman-teman seperti kita, teman-teman rantau. Bahwasanya orang Turki itu kalau melihat musafir atau tamu dari luar negeri datang ke sini untuk kuliah, mereka menganggap kita itu adalah seseorang yang sedang menuntut ilmu di jalan Allah gitu. Jadi biasanya ketika Lebaran itu banyak ikhwan-ikhwan yang datang ke kita dan memberikan beberapa uang untuk kita mendoakan mereka gitu. Jadi pengalaman saya sih ada yang seperti itu, khususnya kita untuk teman-teman musafir yang dari luar Turki gitu datang untuk studi. Jadi mungkin memang salam tempel ini ada, tapi bukan jadi tradisi di sana ya Kak? Ya, mungkin nggak semasif di Indonesia. Kalau di Indonesia kan kayaknya semua anak kecil pasti dapat gitu ya. Kalau di sini kalau dapat alhamdulillah, kalau nggak ya udahlah gitu. Nah, terakhir nih Kak, apa yang kamu rindukan dari suasana Lebaran di Indonesia? Yang dikangenin suasana di Indonesia itu vibes ngabuburitnya, itu yang jelas. Karena ketika kita hunting takjil itu salah satu yang nikmat menurut saya. Kita keliling ke perumahan atau ke beberapa tempat gitu ya untuk mencari bakwan, bakso, tempe. Wah itu kangen banget sih, jujur aja. Apalagi sama mama, sama keluarga gitu ya untuk nyari takjil. Itu yang sangat dikangenin, yang belum bisa kita dapatkan. Dan yang jelas, ya itu buka bersama teman-teman dan khususnya keluarga yang di Indonesia itu belum bisa kita rasakan di sini karena di sini ya kita buka bersama hanya dengan keluarga yang ada di Turki gitu. Baiklah Kak Farel, sayang sekali waktu kita sudah habis nih Kak. Terima kasih sudah bersedia berbagi cerita bersama Tribuners di rumah pada momen Lebaran hari ini. Semoga lancar ya kegiatannya di sana. Baik, terima kasih Kak. Nah, itu dia Tribuners, episode ngobrol kita kali ini. Saksikan episode-episode ngobrol menarik lainnya hanya di Tribun Jakarta. Saya Anissa Handayani, mewakili segenap tim Tribun Jakarta, mengucapkan minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Sampai jumpa.